Jangan lupa saudara kita, ibu panitia dan semua pihak hadir bersama. Alhamdulillah kita sudah hari kedua atau 2 hari lagi kita akan merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini dan hari kemarin kita datang dari Maulid kita sejadinya lagi izin hadiah buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Karena banyak sekali ada dari Maulid yang kita dapatkan. Ibu sudah keliling kemana aja bulan ini? Alhamdulillah. Dari sekian banyak tempat yang kita datangi, dari sekian jauhnya, macamnya daerah yang kita datangi di malam ini, atau mungkin bahkan ada yang pakai luar malam, menaikkan bangkit. Alhamdulillah, semua itu kita bertujuannya tuh banyak, gak cuma asal merayakan Maulid Nabi, tapi kita juga kita juga mencari ilmu. Alhamdulillah, banyak sekali yang kita syukuri dengan kebahagiaan yang kita punya di hati kita ini. Kita sangat bersyukur. Kenapa? Karena musuhnya Nabi yang ada dalam musuhnya Nabi adalah pamannya Nabi. Pamannya Nabi yang waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat bergembira, tapi gembira yang membebaskan budak. Nah, membebaskan budak itu bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang remeh. Sesuatu yang mewah, sesuatu yang tegas. Dibebaskan hanya untuk tenang terhadap Maulidnya Nabi, terhadap hari kelahiran Rasulullah. Pada saat nanti kedepannya dia sampai meninggal adalah orang pertama yang memusuhi Rasul. Satu-satunya bukannya yang memusuhi Rasul, tapi Allah nggak pernah lupa. Karena Allah nggak pernah lupa, setiap hasilnya yang menazari oleh Rasulullah, jadi seminggu sekali adabnya dilakukan di padahal hasil diberi dengan apa? Orang neraka nggak ada minum. Nggak ada makan, ibunya jalan-jalan. Tapi khusus karena pamannya Rasul ini berbahagia dengan kelahirannya Rasul, dari jari-jarinya dikeluarkan air biar nggak haus. Sedangkan yang lain enggak, kenapa? Karena tidak berbahagia dari kelahiran Rasul SAW. Apalagi kalau kita muslim dan hatinya berbahagia dengan kelahirannya Rasulullah. Ada cerita. Jadi ada seorang laki-laki, dia ini punya warisan dari ibunya. Jadi punya meninggal dan punya warisan harta yang tidak banyak. Akhirnya anak ini lagi bingung, padahal ini kan ternyata mau dipakai apa ya uang warisan ini yang sekiranya itu bermanfaat. Akhirnya dia pikir, awalnya tidur.
Kalau yang tidur, dia bermimpi. Dia bermimpi ada satu bangunan yang megah yang mewah sekali di satu tempat yang indah sekali. Dia tersadar. Ini aku di mana? Sampai ada suara yang dan terlihat mungkin awal yang bersuara bilang, tempat ini disediakan buat orang yang berbahagia, yang merayakan kelahirannya Rasulullah. Yang berlaku banget dari hidupnya Rasulullah. Ya Allah, aku nazar akan merayakan Maulid setiap tahun. Karena Maulid pertama yang dilakukan oleh orang barisan dari ibunya yang gak banyak itu. Lalu setiap tahun merayakan Maulid sampai hasilnya suatu hari dia tidur dan bermimpi. Mimpinya melihat ibunya. Ibunya diulang olehnya. Wahai anakku, terima kasih uang yang seribu. Tapi kau bukan untuk merayakan itu adalah uang yang dilakukanku. Jadi, kalau sudah sampai di harga, tiba-tiba suatu hari itu saya Maulid dan berada di angkat sangat jauh. Masya Allah. Padahal uangnya banyak, cuma sedikit. Bisa perlu kita contoh. Dengan apa? Nggak harus kita merayakan sendiri di rumah, Maulid terbikin kita. Mungkin kita belum bisa, tapi kalau ada yang bisa Maulid, kita pun ambil seperti yang lain. Ada tadi itu masuk ambil atau ikut panitia atau maksudnya ambil di mana Maulid bisa beri. Itu alhamdulillah itu adalah salah satu cara yang mudah yang bisa kita lakukan untuk merayakan hari yang paling berbahagia harusnya ini menjadi buat kita hari ini juga nggak cuma Idul Fitri berbondong-bondong untuk merayakannya, tapi hari dua hari lagi juga hari lahirnya Rasulullah SAW. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan buat menyicil hadiah-hadiah yang benar-benar hadiahnya ke Rasulullah. Selain sholat, mulai sholat banyak berbuat dan kita menolong orang, kita membahagiakan orang, atau membahagiakan anak yatim, membahagiakan orang-orang yang perlu dibahagiakan, yang mau disuruh, yang ada menolak anak-anaknya. Nah, itu bisa jadi salah satu cara di mana akhirnya Rasulullah itu bahagia dengan apa yang kita lakukan. Itu satunya ibadah yang pasti diterima, punya jaminan diterima. Tapi istimewanya salawat, kalau kita beribadah tapi gak hidup, kayak gitu. Tapi kalau salawat mau yang bermantul, mau kita sambil hidup, misalnya ada orang yang dari salawatnya sampai kayak itu, Masya Allah, jangan-jangan ini Rasulullah. Nah, itu juga termasuk dimasukkan dalam salawat itu kayak kita melakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya agama yang hidup badannya anak-anaknya ini, terutama gengsi seperti kita, namanya cepat. Atau kita cek terus orang itu atau yang kita cek terus dia dibalas, dia dibuka, dia dibaca, dia buru-buru dibalasnya. Nah, itu namanya kayak gitu ya bersalawat. Bersalawat itu artinya kita Rasulullah dengan sesuatu yang istimewa. Karena orang itu cuma dia doang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala juga bersalawat kepada Rasulullah. Jadi berikutnya tetap dari Allah.
Tapi Allah bukan sesuatu yang kayak sholat, kalau nggak sholat nanti masuk neraka. Tapi kita tanpa sadar itu juga selalu bersolat itu juga kan para lainnya. Nah, ada juga menarik juga tentang hadiah. Jadi semuanya nabi dari semua rasul tidak ada yang seistimewa Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah satu-satunya orang, satu-satunya manusia yang sama kita, semua manusia. Namanya tadi beda. Rasulullah ini satu-satunya manusia yang bisa langsung melihat Allah sebelum meninggal. Jadi Nabi Musa ingin sekali melihat Allah. Nabi Musa tidak dulu kan Kalimullah, jadi Nabi Musa langsung ngomong sama Allah dan melihat juga manusia. Nah, itu aja sudah luar biasa karena tidak semua orang bisa berbicara langsung. Tapi ini Rasulullah tidak sekedar berbicara. Tidak sekedar berbicara, tapi langsung berbicara. Nabi Musa minta ya Allah, kalau ini ingin melihat engkau. Terus dari Allah, coba kau tidak bakal kuat. Kau lihat dulu gimana dulu itu saat aku letakkan diriku. Kalau dia tak tutup, kamu tak bakal lihat aku. Tapi kalau belum ditutup, kamu pasti tidak bakal kuat. Sampai akhirnya jelas. Ngomong itu betul mantap. Waktu itu juga Allah. Itu juga wajahnya. Dari itu Nabi Muhammad pintar dan langsung bersikap. Iya, kalau aku nggak bisa, aku nggak kuat. Tapi khusus Rasulullah nggak cuma melihat Allah dengan keadaan ini, dijemput sama Rasul. Dijemputnya supirnya juga main, supirnya ketuanya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril beritahu untuk menjemput Rasulullah. Nggak langsung menyalak, tidak jalan-jalan dulu, jalan-jalannya tapi istimewa. Nggak cuma keliling malam, tapi jalan-jalannya dari kota dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis langsung naik ke langit, langsung diantarkan sama malaikat Jibril sampai ke atas. Dia kemudian bisa nanti sampai ke atas, bisa nanti masuk ke dalam. Di situ Rasul bilang, sebagai istri masa aku tinggal sendirian. Tapi katanya malaikat Jibril enggak. Kalau aku ngambil lagi, tapi aku akan berjalan. Kenapa? Karena bukan manggungnya, bukan derajatnya, bukan tempatnya, dan nggak kuat. Badannya nggak kuat, padahal dari cahaya. Itu Rasulullah nangis gitu. Begitu nyampe di hadapan Allah, bukan ya Allah, wow, tidak langsung sujud lama. Dan yang diingat bukan dirinya, yang diingat bukan keluarganya, tapi kita umatnya. Tentang materi tadi di situ kan Rasulullah bingung tadi. Nanti dia Allah itu mau apa? Hanya tidak terlihat sama mereka Jibril. Tiba-tiba clue ini nanti di Allah bilang Al-Tahiyyatul Mubarakatuh Salawatu Tayyibatullah. Itu langsung sujud dan menanya Allah angkat ke bawah. Angkat ke bawah. Kau tidak apa? Aku berpikir. Akhirnya
Rasulullah duduk dengan keadaan kayak duduk terakhir-terakhir. Terus Rasulullah pun mengucapkan at-tahiyyatu wa salawatu lillah. Terus Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau tak mau dari doa pokoknya rumahnya tak juga. Pokoknya yang saya harus ikut. Itu Rasulullah menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah sekali kita ini semoga termasuk di dalamnya. Yang dimaksud ibadah sekali adalah Allah yang saleh. Jadi ternyata nanti kita orang yang kalau ini orang Islam, ayo ikut aku biar kita bisa jadi orang yang saleh, biar kita bisa masuk surga bersama-sama. Itu ternyata bukan sembarangan orang yang mana mereka tidak lupa. Artinya bukan dengan orang. Rasulullah adalah orang yang sangat mulia. Saking mulianya Allah sangat berkemuliaan. Saking mulianya sampai ini kalau saja aku masuk dengan musik, hari dan hari dimana, hari sekaligus dengan Rasulullah. Yang mengenal Rasulullah juga tidak seperti Rasulullah sendiri. Oleh Allah yang aku bahkan Allah pun menyelamatkan kepada umatnya. Tidak beneran loh, ini pembelajaran ikutin jadi kita yang sudah sangat mulia itu maka ikuti dan yang lain juga. Bahkan kemarin setelah dia bilang ini aku arah kami sekali aku kami dari yang menerima sesungguhnya Rasulullah itu lebih menyayangimu daripada ibumu dan lebih menyayangimu daripada ayahmu. Padahal dia mungkin yang lebih sayang sama anak kalau bukan orang tua. Tapi itu sudah merasakan dia yang begitu dalam untuk anaknya. Tapi sayangnya itu karena anaknya itu tidak ada apa-apanya. Ternyata ada apa-apanya. Jadi sayangnya kita kemudian kita sendiri. Dan saya sudah terima. Kalau kita begitu, kemudian begitu ya. Kalau kita sedih, kok suami kita ini nggak mencintai suami kita. Saya bilang dia akan belum suami. Nggak apa-apa kan lebih udah itu orang tantangannya. Nggak ada yang terima. Nggak apa-apa. Ada yang jauh lebih sayang sama ibu-ibu kalian. Dia kayak Rasulullah. Ibu, waktu meninggal, atau ibunya ibu sebelum meninggal, dia lihat dirinya sendiri. Atau malah yang mengatakan anaknya sudah warisan. Makanya tahu ya. Tapi Rasulullah waktu meninggal, waktu beliau sadar semua, alihkan sakit kulitnya, yang itu anaknya, bukan anaknya siapa Iman, bukan istri yang dia Aisyah, bukan sahabatnya dia Abu Bakar, dia tapi umatnya. Tapi kita
Jadi kalian yang menerima, jangan khawatir ibu-ibu, ada yang lebih baik sama kalian. Alhamdulillah. Jadi kan udah ada ini kan, sudah dimulai, berarti hati kita tenang ini kan, karena Al-Quran ini mengajarkan lagi harusnya dia kan mengingat ada seseorang satu sosok yang sampai sekarang udah tidak ada desanya, tapi masih sebegitu cintanya sama kita. Saking cintanya sama Rasulullah, saking Rasulullah pun nggak mau kita lihat atau ibu kita bertemu sebelum teman sampai Rasulullah pun berdoa. Nah, doanya Rasulullah tidak pernah di sekolah. Rasulullah berdoa, dia kepada umatnya yang ada salah kepada Rasulullah, yang bersalah kepada Rasulullah. Rasulullah berdoa Allah, dia terusnya dikembalikan ke jasadnya buat bergerak dalam hamba ini, umat ini baru ditempatkan kembali. Tapi karena kita salah setiap hari, kita yang salah setiap hari. Jadi, apakah Rasulullah benar-benar sudah meninggal? Sedangkan syuhada aja dibilang nggak meninggal, berakhir oleh Allah. Apalagi Anbiya wa Rasul, apalagi Nabi Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diambil awal, maka pasti lebih lagi, tidak mungkin tidak. Jadi Rasulullah pun mungkin saat ini kalau ada di antara ibu yang ternyata oh ibu yang mana yang ini ada kejadian yang Rasulullah mungkin ini bersihnya hatinya. Saya tidak pernah tahu karena setiap Rasul itu Allah segala di Muhammad pasti di situ Rasul hadir karena kita hatinya aja mungkin belum seperti itu, jadi kita tidak kelihatan hatinya belum terasakan. Nah, jadi baru ibu yang sebenarnya maka karena beliaunya Rasulullah sekarang di sini, atau bahkan melihat Rasulullah, kita harus tahu sebenarnya salah satu dari kita ada yang wali, karena tahu ternyata selama ini bisa melihat Rasulullah, bisa melihat Rasulullah kemana-mana, itu tidak mustahil. Maka kita semua kita doanya. Maka dalam hal kita doanya biasanya juga dibersihkan. Mungkin kalian dan mohon maaf sedikit dan mungkin karena deg-degan, jadi nggak lembut dan malu-malu. Pertama kali juga ya, setelah sekian lama kesini lagi. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.